Assalamualaikum, kali ini aku mau rekomendasiin menu jualan yang jadi favorit atau bahkan dibutuhkan saat musim hujan seperti ini, yaitu bakwan dan buras isi oncom. Resep pertama dulu ya, bakwan bisa dijual dengan harga seribuan. Siapkan 500 gram kol yang sudah dicuci bersih, lalu iris tipis-tipis. Masukkan ke dalam suatu wadah, kemudian siapkan 2 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih, iris tipis-tipis juga. Iris tipis-tipis juga 4 batang daun seledri yang sudah dicuci bersih. Siapkan 250 gram wortel yang sudah dikupas, kemudian cuci bersih. Parut menggunakan parutan sayuran seperti ini. Sayuran selesai semua, sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk bahan tepungnya. Siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku menggunakan tepung terigu curah aja yang tanpa merek. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 50 gram tepung beras, 50 gram tepung maizena, 1 sendok makan garam, 1 saset kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh micin, dan tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder. Masukkan 1 sendok teh ketumbar bubuk supaya aromanya harum. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan 500 ml air, kemudian aduk perlahan. Dan ini ngaduknya jangan lama-lama ya, nggak usah tercampur rata juga. Kalau sudah seperti ini, masukkan 5 tetes pewarna makanan kuning, lalu aduk lagi. Jadi ngaduknya jangan lama-lama ya teman-teman, kurang lebih sampai 2 atau 3 menit aja. Aduk sebentar aja pokoknya, karena kalau kelamaan juga nanti bisa alot ya. Nah kalau sudah seperti ini masih menggumpal-gumpal nggak apa-apa ya, karena kan nanti kita akan campur dengan sayuran juga. Nah langsung aja kita masukkan aneka sayurannya yang sudah kita iris-iris tadi. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan semua sisa irisan sayurannya. Aduk rata kembali. Untuk teksturnya ini kental banget ya teman-teman, seperti ini. Ambil 5 sendok makan minyak goreng, kemudian masukkan ke dalam adonan. Aduk lagi sebentar sampai cukup tercampur rata. Ngaduknya pun sebentar aja, jangan lama-lama ya. Kalau sudah tercampur rata aja, udah siap untuk digoreng. Panaskan minyak secukupnya di api besar. Ini kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas. Kalau minyaknya benar-benar panas, nanti hasil bakwannya itu agak mengembang ya, jadi nggak bantet. Nah ini minyaknya langsung aja kita ratain ke wajan. Langsung aja kita ambil adonan, kemudian taruh di pinggirnya dulu seperti ini, supaya nanti bentuknya itu sama ya teman-teman. Nah ini kita langsung aja kita lakukan sampai selesai. Untuk dijual seribuan, ukuran bakwannya jangan besar-besar ya, kurang lebih setengah cantong aja seperti ini, supaya mendapatkan hasil bakwan yang banyak. Dorong bakwan ke tengah minyak, dan ini kita goreng sampai matang. Kalau sudah sedikit kokos seperti ini, segera dibolak-balik. Ini kita goreng sampai benar-benar matang.
Goreng di api besar ya, jangan dikecilkan apinya, benar-benar di api besar. Kita tunggu sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Bakwan sudah matang, nah ini udah siap ya untuk diangkat. Goreng semua bakwannya sampai selesai. Selain bakwan, cemilan ini aku juga bisa menyebutnya dengan bala-bala ya. Kalau di daerah teman-teman namanya apa? Coba dong komen di kolom komentar di bawah ini. Setelah bakwan ditiriskan minyaknya, simpan dalam suatu wadah. Nah ini dia bakwan siap dinikmati selagi hangat. Selesai digoreng semuanya, nah ini dia bakwan siap untuk dinikmati selagi hangat. Secara tampilan menarik banget ya. Ini bisa kita jual dengan harga 1000-an aja. Nah terlihat di dalamnya itu lembut banget dan bagian luarnya itu agak garing. Ini enak banget kita makan dengan cabai rawit rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, di dalamnya empuk, tapi di sekitar ini tuh crispy ya, garing, enak banget. Apalagi pakai cabai rawit kayak gini ya. Kita bisa jual 1000-an aja, udah untung banget. Teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp21.350 jadi 40 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp533. Kita bisa jual 1000 per piece-nya atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Resep kedua cocok banget disandingkan dengan bakwan, tempe goreng atau gorengan lainnya. Buras isi oncom bisa jual 1000-an. Siapkan 500 gram beras, ini aku menggunakan beras pulen atau beras yang biasa aku masak di rumah. Kemudian cuci sampai bersih dan buang airnya. Masukkan setengah sendok makan garam, kemudian tambahkan 65 ml santan instan. Masukkan 1450 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam magicom, kemudian tekan tombol cook, masak sampai matang. Sudah matang seperti ini, buka tutup magicomnya, kemudian aduk-aduk sampai bawah, jangan sampai bawahnya gosong ya. Nanti kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita sambil tekan-tekan yang ngaduknya supaya nanti hasilnya lembut. Kemudian tutup, biarkan selama 20 menit. Setelah 20 menit buka lagi magicomnya, kemudian aduk-aduk lagi lontongnya. Ini kita aduk-aduk sambil ditekan-tekan lagi ya. Kemudian cabut colokannya, biarkan sampai hangat. Sambil menunggu hangat, sekarang kita buat untuk bahan isiannya. Siapkan 200 gram oncom atau 4 piece oncom ukuran kecil seperti ini. Ini aku beli dengan harga Rp500 per oncom. Langsung aja hancurkan oncomnya seperti ini. Untuk bumbu halusnya, siapkan 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 cabai merah ukuran besar. Kemudian supaya nanti agak-agak pedas gitu, tambahkan 6 cabai rawit merah. Dan kita masukkan juga 10 gram kencur supaya nanti aromanya harum ya. Kemudian masukkan 50 ml air lalu haluskan. Panaskan 100 ml minyak goreng. Masukkan bumbu halus tadi, kemudian siapkan 100 ml air. Ini kita ambil sedikit untuk kita membersihkan blender. Jadi nanti nggak ada bumbu halus yang terbuang ya. Jadi nggak ada yang mubazir. Kemudian aduk-aduk, kita masak sampai tumisannya sedikit menyusut airnya. Masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh micin, setengah sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai airnya menyusut. Sudah menyusut seperti ini, masukkan oncom yang sudah dihancurkan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, masukkan sisa air tadi.
Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan setengah sendok teh kecap manis. Aduk lagi, masak sampai airnya menyusut dan matang. Sudah kering seperti ini, tes rasanya dulu. Kalau sudah enak, matikan api kompornya. Tapi misalnya masih ada yang kurang, bisa ditambahkan lagi bumbunya sesuai selera. Pindahkan ke dalam suatu mangkuk. Sebelumnya aku sudah jemur daun pisang kurang lebih 30 menit atau sampai dengan 1 jaman. Ini tujuannya supaya daun pisangnya nggak mudah sobek. Langsung aja ambil daun pisang yang sudah dijemur tadi. Kemudian di sini sudah aku siapkan juga daun pisang yang sudah aku ukur dengan lebar 14 cm dan 24 cm. Jadi kita buat semua daun pisangnya dengan ukuran yang sama seperti ini. Letakkan daun pisang yang sudah kita ukur tadi di atas daun pisang yang lebar ini. Jadi nanti untuk daun pisangnya itu ukurannya sama ya. Nanti kita robek biar nanti hasilnya sama. Kemudian bagian atasnya ini kan keras ya, dan bagian bawahnya juga kurang bagus, udah kering kuning seperti itu. Jadi kita rapihkan aja seperti ini. Jadi kita gunting sedikit aja, yang penting rapih ya. Oles tipis-tipis daun pisang dengan minyak goreng. Tipis-tipis aja ya, jangan terlalu tebal-tebal. Ini fungsinya supaya nanti lontongnya itu enggak lengket di daun pisangnya. Jadi mudah banget untuk kita bentuk. Siapkan 1 lembar daun pisang, kemudian ambil 1 sendok makan penuh calon lontongnya. Nah ini langsung aja kita rapihkan ya, atau kita pipihkan menggunakan tangan seperti ini, atau menggunakan sendok juga boleh. Jangan lupa tangannya harus dilapisi dengan plastik ya, supaya nggak nempel-nempel. Kemudian masukkan oncom kurang lebih 1 sendok teh. Taruh oncomnya dari ujung ke ujung supaya nanti tiap gigitannya ada oncomnya. Nah langsung aja kita tutup seperti ini, kemudian rapihkan dan padatkan. Sudah rapi dan padat seperti ini, kemudian digulung-gulung daunnya. Sudah tergulung seperti ini, kemudian tekan-tekan atas bawahnya supaya burasnya tepat berada di tengah-tengah dan padat. Kemudian bagian ujungnya kita lipat seperti ini. Ternyata calon burasnya masih sisa, tapi tumisan oncomnya sudah habis. Jadi aku masak lagi ya tumisan oncomnya setengah resep dari yang tadi. Jadi totalnya ada 6 oncom yang kita masak. Untuk bahan-bahan bumbunya aku tulis di kolom deskripsi ya. Ambil lagi 1 sendok makan penuh calon burasnya. Ini karena aku jual 1000-an, jadi aku ngisinya sedikit aja seperti ini biar nanti hasilnya banyak. Kalau buat teman-teman yang pengen buat dikonsumsi sendiri aja di rumah, nggak apa-apa isinya yang banyak ya, kurang lebih 2 sendok makan juga bisa. Jadi nanti hasilnya gemuk-gemuk. Ini karena aku mau jual 1000-an aja, jadi ngisinya seperti ini ya. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Tekan kedua sisinya supaya burasnya padat dan tepat berada di tengah-tengah, kemudian lipat bagian ujung dan ujungnya. Selesai semuanya, buras siap untuk dikukus. Panaskan kukusan di api sedang, kemudian masukkan burasnya. Karena ini mau dijual 1000-an, jadi aku mau hemat gas. Jadi semua burasnya ini aku masukkan semua ke dalam panci. Ini aku menggunakan panci ukuran besar ya, jadi bisa masuk semua. Tapi misalnya teman-teman khawatir penyok atau kurang bagus nantinya, bisa 1 lapis aja ya. Jadi nanti bergantian aja untuk ngukusnya. Kukus buras kurang lebih selama 30 menit di api sedang. Setelah dikukus selama 30 menit, buras siap untuk disajikan atau dijual.
Buras isi oncom ini cocok banget teman-teman makan bareng bala-bala atau bakwan, atau bisa juga dimakan bareng dengan tahu goreng, tempe goreng, atau gorengan lainnya ya. Ini cocok banget dimakan saat sarapan. Kalau di daerahku namanya buras isi oncom, kalau di daerah teman-teman namanya apa sih? Coba dong komen di kolom komentar di bawah ini. Rasanya super duper enak banget, lembut, gurih, teman wajib banget cobain di rumah, cocok banget untuk menu jualan. Dari modal kurang lebih Rp20.400 jadi 50 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp408. Kita bisa jual 1000-an aja udah untung banget, atau jual aja sesuaikan dengan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.